Halo semuanya, selamat datang di video analisa teknikal sesuai requestan dari teman-teman yang ada di TikTok maupun di grup yang saya buat. Jadi analisa teknikal dari saya ini bisa dijadikan gambaran buat teman-teman melakukan aktivitas trading pada Senin besok. Dan saya tekankan ini disclaimer on ya, tidak ada ajakan untuk membeli atau lain sebagainya. Analisa ini hanya berguna untuk sebagai gambaran teman-teman, bisa dijadikan acuan juga atau tidak diterima atau mau ditambahkan analisanya kembali. Oke, jadi yang pertama ini sesuai requestan dari komentar TikTok yang saya lihat, dia nyangkut di saham Fire. Sekarang kita gambarkan analisa teknikalnya seperti apa. Di sini saya buatkan Fibonacci retracement di harga 475 ke harga 880. Terus dari chart ini kita bisa lihat bahwa pada tanggal 24 Februari sampai ke tanggal 10 Maret atau 9 Maret ini ya, itu mengalami fase downtrend. Selanjutnya dilihat pada tanggal 1 Desember itu terbentuk gap yang cukup lumayan besar, dan pada tanggal 3 Desember juga terbentuk gap. Oke. Terus prediksinya ke arah mana nih Fire menurut analisa teknikal? Jadi saya rasa besok saham Fire ini akan melanjutkan fase downtrendnya ya, ke area 630. Dan lebih parahnya lagi bisa melanjutkan ke area Fibo 78 atau area 560. Karena apa? Karena di saham Fire ini ada terbentuk gap, dua gap. Yang pertama ini gap 1 dan kedua ini gap yang kedua nih. Nah, di gap kedua ini kan gap kedua nih udah berhasil ditutup di area Fibo 38 atau di harga 725. Nah, karena kekuatan downtrendnya ini dari hari ke hari tidak ada tanda-tanda menunjukkan rebound, saya pikir saham Fire ini akan menutup gap kembali di area 560. Oke, itu prediksi saya ya dari analisa teknikalnya, bukan termasuk dari bandarmologi atau supply and demand-nya. Terus solusinya gimana? Nah, solusinya kan saya belum tahu teman-teman itu beli di area pucuk kah atau di area sini ya. Kalau dilihat misalkan teman-teman udah beli di area 880 misalnya kan, itu minusnya udah lumayan jauh ya. Kalau untuk trading disarankan itu udah cut loss. Itu kalau tujuannya untuk trading, karena udah minus sampai 25,81%. Maksimal untuk trading biasanya saya buat cut loss itu di angka 7% sampai 10% itu udah maksimal ya. Jadi kalau untuk trading saya sarankan ya terpaksa harus berani cut loss. Tapi kalau teman-teman tujuannya untuk investasi jangka panjang, saya pikir jangan average down dulu di area 650. Teman-teman bisa average down di daerah kotak ungu ini saja. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita lanjut ke saham BBKP. Jadi saham BBKP ini juga banyak di request teman-teman dari komentar TikTok maupun
grup yang saya buat. Oke, kemarin saya ada buatkan analisa BBKP juga, itu membentuk small cup and handle, tapi sayangnya tidak berhasil ditembus resisten 590 sampai 595 nya. Di sini ada dua skenario dari saham BBKP ini untuk besok. Jadi ada dua kemungkinan ya. Skenario pertama itu kalau berhasil ditembus di 590 atau 595, ini ada garis yang putih ini atau garis yang merah ini. Nah, itu dari analisa saya itu bisa melanjutkan kenaikan sampai ke harga 750. Itu jika sesuai dengan teori cup and handle. Dan skenario keduanya itu kalau melihat dari harga BBKP dari kemarin itu chartnya berbentuk sisir ya. Nah, itu kemungkinan akan melakukan konsolidasi di daerah kotak ungu ini. Jadi skenario pertama, jika break garis putih ini, dia bisa melanjutkan kenaikannya di harga 755 sesuai dengan chart cup and handle, analisa teknikal menggunakan cup and handle. Atau skenario kedua, BBKP ini akan melakukan konsolidasi di daerah kotak ungu ini. Nah, itu skenario keduanya. Saran saya buat penggemar Bank Bukopin ini, teman-teman bisa amati di forum Stockbit. Jadi di forum Stockbit itu diceritakan bahwa BBKP ini lagi bingung mau naik atau turun, karena kalau teman-teman tahu kasus Bosowa, nah itu cari aja di forum Stockbit. Saya takut salah menceritakannya. Nah, itu jadi bingung KB Kukmin ini mau naikkan harga atau mau turunin harga, karena Bosowa itu punya harga di harga yang paling bawah gitu. Bisa cek aja di forum Stockbit. Untuk BBKP skenario-nya ada dua, break lanjut ke 750. Skenario keduanya melakukan konsolidasi dulu di kotak ungu ini. Oke. Selanjutnya saham agro. Oke. Saham agro ini saya buatkan Fibonacci retracement-nya. Kemarin juga saya sudah buatkan analisa teknikalnya, tapi di grup dan di Stockbit saya. Itu agro akan mengalami kenaikan. Kemarin saya buat di daerah ini ada garis putih ini di 1560. Nah, sayangnya kemarin saya nggak ikutin trading plan yang ini ya. Kirain akan nyampe ke harga yang saya buat, rupanya di bawah turun terus. Tapi nggak masalah, noting tulus saja. Oke. Ini saya buatkan Fibonacci retracement-nya di harga 745 sampai 1500. Menurut Fibonacci retracement, pergerakan agro ini sangat bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena bisa dilihat di daerah sini itu ada resisten sesuai dengan chartnya, dia tidak berhasil tembus. Selanjutnya ini ada konsolidasi di daerah 50 sampai 61%, terus mengalami lagi kenaikan di daerah 23, Fibo 23, dan hari Jumat kemarin agro ini berhasil stop di daerah Fibo 38,20%. Nah, ini termasuk angka-angka penting Fibo. Terus prediksi saya dari analisa teknikal ini, besar kemungkinan menurut saya agro ini akan mantul.
akan mantul ke area 23,60%. Kenapa saya bilang mantul? Karena kalau dilihat dari angka penting Fibonacci itu kan ada 38, 50 sama 61. Dan Jumat kemarin itu berhasil stop di angka 38,20% atau di Fibo 38,20%. Jadi saya pikir mungkin seharusnya besok udah harus mantul. Dan skenario keduanya, jika agro tidak berhasil mantul atau tidak berhasil kembali naik ke atas dan dia tembus ke Fibo 50%. Nah, jadi besok nih ada dua kemungkinan lagi, bisa naik karena sudah pas berhenti di Fibo 38, atau bisa melanjutkan turun dan melakukan uji support di daerah Fibo 50% ini. Oke. Besok teman-teman bisa pantau atau mau copet di agro ini juga bisa, karena ini kan udah mantul nih. Terus kita beli di 1215 dengan target jual di harga 1320 dengan rewardnya 8,71%. Lumayan ya kalau mau copet. Terus pasang stop lossnya di daerah putih di bawah ini aja. Oke, itu untuk agro. Selanjutnya untuk tins. Nah, tins ini saya kembali gambarkan Fibonacci retrace-nya. Dia berhasil stop di Fibo 78,60%. Nah, tapi di tins ini ada membentuk pola double top. Oke. Saya gambarkan dulu ya double topnya. Ini kita anggap support ya, yang garis putihnya ini. Oke. Terus double topnya itu di mana? Double topnya tuh ini. Nih perhatikan, dari sini naik ke atas, terus mantul di garis putih ini, terus naik lagi, mantul di Fibo 78,60%. Oke. Nah, terus saran buat teman-teman ini gimana? Kalau dilihat dari pola Fibonacci-nya, jika udah tembus di angka-angka penting Fibo, itu kemungkinan akan melanjutkan penurunan ke Fibo 100. Oke. Terus di sini juga ada pola double top. Nah, pola double top ini menandakan bahwa chart yang dibuat dari tins ini akan mengalami penurunan lagi. Oke. Jadi disarankan buat teman-teman yang tujuannya untuk swing trading, bisa menunggu di daerah ini ya. Oke. Teman-teman bisa menunggu di daerah 1380. Tuh. Bisa beli di buy on weakness-nya dengan target kenaikan di 1775. Dan untuk besok ini kan ada mengalami rebound ya, mantul di daerah 78 Fibo. Oke. Nah, untuk hari ini, hari tadi bisa ditunggu jika udah masuk di Fibo 61 atau Fibo 50 untuk melanjutkan kenaikan ke 2500.
Selanjutnya saham sama apa lagi? Saham BKTK Cepin ya, saham Cepin ya. Cepin. Oke, saham Cepin ini saya gambarkan dia membentuk pola cup and handle lagi ya, small cup and handle. Bisa dilihat ini cupnya, ini handle-nya dengan target kenaikan di 70-50. Oke, teman-teman bisa manfaatkan beli jika sudah break di area 6.400 atau di area 6.450 dengan target kenaikan di harga 7.050. Kalau dilihat dari Fibo extensionnya, oke, dari Fibo extensionnya ini lumayan valid ya kalau mengikuti teori dari cup and handle. Jadi teori cup and handle itu kan kalau suatu chart membentuk cup dan handle, terus kita menentukan target kenaikannya. Bentar, ini saya buatin garis saja. Jadi kalau teori cup and handle itu kan ada suatu saham membentuk pola seperti cangkir, terus menentukan harga kenaikannya itu kita ambil dari tengah ini ya, tengah cangkir ini. Cangkir ini, terus dapatlah garis yang ini garis yang ini tadi dari garis yang saya buat di daerah sini. Oke. Jika dilihat dari Fibo extensionnya itu garisnya hampir menyentuh ke Fibo extension di 1,618 atau di resisten di resisten ini ya. Oke, dapat disimpulkan bahwa pola cup and handle didukung oleh pola Fibonacci extension. Karena apa? Jadi pola Fibonacci extension ini target yang bisa saya pakai itu di area 1618. Nah, teman-teman bisa manfaatkan area beli yang seperti saya bilang tadi di daerah 6450 atau di 6400 buy if break saja. Oke, itu untuk hari ini itu saja analisa teknikal yang saya buatkan untuk teman-teman sekalian. Semoga membantu di esok hari